Chapter 40. Terjebak pesona presdir dingin. Agila. Merasa dipanggil, Agila membalikkan badan. Maniknya membulat, tak percaya akan bertemu lelaki yang sudah ia lupakan bertahun-tahun lamanya. Sial. Kenapa, sih, harus ketemu dia di sini? Agila, ini kamu, kan? Tutur lelaki itu tak percaya. Bibirnya melengkung lebar, menunjukkan bahwa dirinya begitu bahagia bisa berjumpa semula dengan Agila. Beda sekali dengan reaksi Agila. Wanita itu memutar bola matanya jengah, malas berinteraksi dengan makhluk seperti lelaki ini. Ingin tahu siapa dia? Lelaki tak tahu malu ini adalah Stefan Jonas, mantan kekasih Agila. Oila, aku. Anda di sini, Tuan. Agila menatap dingin. Saya tidak menyangka sosok menyebalkan seperti Anda bisa hadir di acara sepenting ini. Refleks Jovan dan Jovin membekap mulut masing-masing dengan tangan kecil mereka, menahan tawa yang ingin tersembur. Kalimat sarkasme dari sang momi sangat mengena, menusuk, dan menyurutkan keberanian om itu. Lihatlah, Stefan benar-benar terkejut dengan balasan Agila yang jauh dari ekspektasi. Raihan pun sama puasnya. Ia ingat betul siapa Stefan. Pribadi yang menjadi salah satu penghuni daftar orang-orang yang dibencinya. Stefan memasang raut sendu. Oil, aku tahu aku salah. Syukur Anda tahu diri jika Anda bersalah. Lalu, kenapa masih bisa menampakkan muka? Anda tidak punya malu, iya. Potong Agila dengan kalimat pedasnya. Tangan Stefan terkepal di samping tubuh. Perkataan Agila sungguh mengoyak harga diri pun egonya. Apalagi melihat senyum mengejek dari Raihan membuat lelaki itu kian geram. Oil, aku ngomong baik-baik sama kamu. Kenapa kamu jadi kayak gini sama aku? Dulu kita. Agila tiba-tiba berdecak. Wah, Anda sudah tahu rupanya. Kata, kita, hanya untuk saya dan Anda dulu. Bukan sekarang, Tuan Stefan. Jadi, untuk apa diungkit-ungkit lagi? Sangat membuang waktu. Agila tersenyum miring, meledek Stefan yang sepertinya sudah kebakaran jenggot. Saya permisi, pamit. Agila sopan. Ia beralih menatap Raihan. Ayo Tuan. Sebelum benar-benar pergi, Raihan melirik penuh makna ke arah sang asisten. Paham artinya? Alvin mengangguk patuh. Bertahun-tahun bekerja dengan Raihan, tentu saja Alvin selalu tahu apa yang majikannya itu inginkan. Ini bukan terjadi sekali dua kali, tapi berkali-kali. Raihan menggandeng tangan si kembar menuju meja khusus keluarganya, tidak memedulikan raut penasaran dari keluarga besar Revalino yang lain. Sementara Agila melangkah beriringan di samping Jovan. Dilirik sekilas saja, mereka berempat sudah seperti keluarga bahagia. Reva, Robert, dan Jesse yang melihat keempatnya berjalan bersama tersenyum tipis. Ketiganya kompak mendoakan dalam hati, agar keluarga kecil di hadapan mereka sungguh-sungguh akan bersatu di masa depan. Reva begitu bahagia melihat raut wajah putranya yang tampak senang bersama kedua anak Agila yang menggemaskan tingkat dewa. Nak, kamu udah datang. Reva berdiri dan memeluk Agila erat. Yang dipeluk, sih, cuma bisa senyum-senyum gak jelas. Robert mengusap kepala Agila sayang, lanjut menghampiri Jovin yang sudah mengukir senyum manis hingga mata ungunya menyipit. Robert berlutut dan mengusap pipi princess kecil itu. Jovin cantik banget, sih, pujinya.
Makin lebar saja senyum Jovin. Iya dong, Opa. Jovin, kan, emang selalu cantik. Robert tergelak singkat. Dan, tawa itu menular ke setiap oknum yang mendengar. Kecuali sang kakak yang menyunggingkan senyum miring. Cih, narsis, ejek Jovan. Jovin melotot. Kakak, nggak boleh gitu sama gadis cantik. Bahaya. Jovan memutar bola matanya malas. Bahaya dari mananya? Nanti kena karma. Teori dari mana itu? Balas Jovan sengit. Teori yang adek buat 5 detik yang lalu, jawab Jovin bangga. Jika Jovan kesal, yang lain malah tertawa gemas. Perdebatan itu benar-benar lucu melihat umur mereka yang masih menginjak angka 6. Udah, twins, jangan berantem di sini, lerai Agila usai meredakan tawanya. Jovan dan Jovin menoleh bersamaan. Alis keduanya pun naik sebelah dengan kompak. Berantem? Kami nggak berantem, Momi, bantah keduanya. Agila mengerutkan dahi. Loh, kalau bukan berantem, apa dong? Adu argumen, Momi, sahut si kembar dengan alis naik turun. Agila melotot. Kedua anaknya sengaja menggodanya. Sial, aku kalah debat lagi. Cih. Reva, Robert, Raihan, dan Jesse tertawa. Mereka sangat gemas dengan tingkah si kembar yang seolah menantang Momi mereka sendiri berdebat dalam kata-kata. Tanpa basa-basi, Robert menggendong Jovin dan mengecup pipinya sekali. Jovin mengerjapkan matanya beberapa kali, agak terkejut dengan tindakan grandpa-nya yang tidak diduga. Lo, ayo reka ulang, Opa. Jovin belum siap dicium. Protes Jovin. Robert tergelak lagi. Ia memutar tubuh seraya mengeratkan pelukan. Jovin memekik senang. Puas berpusing-pusing ria, Robert mengajak Jovin mencari kue untuk camilan. Jovan mendengkus. Ini diskriminasi namanya, ketusnya. Agila yang mendengar jadi bingung. Kenapa gitu, boy? Iyalah. Jovan sama Jovin, kan, kembar. Harusnya disetarakan. Bukannya dibedakan. Diskriminasi dong. Jelas Jovan menggebu-gebu. Jovan ngambek pokoknya. Karena kesal, ia duduk di bangku sendiri dengan bibir mengerucut. Grandpa, nya pilih kasih, itu yang ada di benak Jovan. Agila dan Raihan saling melempar tatapan, keduanya tertawa tanpa suara. Rasanya tuh ingin nguyel-nguyel Jovan, tapi tidak tega. Paras tampan si kecil bisa dalam situasi siaga nanti. Kakak, adek bawa cheesecake buat kakak. Seru Jovin riang seraya membawa sepotong kue berasakan keju itu untuk sang kakak. Rasa dan makanan favorit Jovan yang paling nomor 1 adalah keju. Entah bagaimana, bocah tampan itu begitu menyukai rasa keju yang asin. Jovin saja cuma mau makan keju yang telah diolah menjadi masakan. Tapi, kakaknya sanggup menyantap keju utuh untuk dijadikan camilan. Senyum Jovan terbit lagi. Wah, adek kakak baik banget, sih. Agila terkekeh. Tadi katanya ngambek. Lihat keju langsung sumringah gitu. Sementara Jovan menghabiskan cheesecake-nya, Jovin tengah menyantap kue coklat. Gadis kecil itu memang penyuka rasa coklat. Manis katanya, kayak Jovin, wakakfuk. Nona Oail. Merasa disebut, Agila menoleh. Seorang pria yang dikira merupakan salah satu pengusaha di acara ini tengah tersenyum ramah. Iya, saya. Tidak, Nona. Saya hanya ingin menyapa.
Saya tidak menyangka bisa bertemu dengan orang hebat seperti Anda, kata pria itu seraya mengulurkan tangan. Agila balas menjabat uluran tersebut. Keduanya terlibat perbincangan ringan, sedikit berbasa-basi untuk menambah relasi. Raihan yang melihat hanya bisa menghela napas berat. Mau ngobrol berdua aja ada gangguannya. Momi, panggil Jovan menarik-narik dress Agila. Agila menundukkan kepala, menatap putranya yang terlihat gelisah. Kenapa, boy? Anterin ke toilet, rengek lelaki itu tak tahan. Kedua kakinya dihentak-hentak ke lantai bergantian, menahan panggilan alam yang ingin segera dijawab. Agila terkikik. Ia berpamitan pada para pengusaha tadi, lanjut mengantar putranya ke toilet. Eits, Agila nggak masuk ke dalam, kok. Dia cuma nganter hingga ke depan pintu. Agila, panggil Stefan mendekati Agila yang berdiri di depan toilet pria. Agila mendengkus sebal. Apaan, sih, Steph? Kesalnya. Pasalnya, ia sudah sangat menduga apa maksud Stefan mendekatinya lagi semacam ini. Aku minta maaf, kata Stefan penuh sesal. Dulu aku hilaf, maafin aku. Aku janji gak akan lakuin hal yang sama. Aku udah punya anak. Sengaja. Agila memang berniat membuat Stefan ilfil padanya. Aku gak peduli. Aku bisa, kok, terima anak kamu. Tersenyum lembut dengan sorot teduh. Ia maju selangkah, hendak meraih tangan Agila. Buk, Pekik Stefan memegangi tangannya yang baru saja ditendang kasar. Jangan ganggu momiku, ucap Jovan dengan raut dingin. Glek, Stefan merinding. Aura yang putra Agila keluarkan benar-benar membangkitkan bulu kuduknya. Nak, om cuma sos signal. Pekik Jovan tanpa diduga. Jam tangan di pergelangan Jovan berkedip merah. Bagian kaca atas terbelah dan membuka celah. Alat super kecil keluar dari sana, berterbangan mengelilingi Jovan. Stefan melangkah mundur secara bertahap. Alat-alat tadi mengeluarkan moncong pistol dengan lampu merah yang berkedip, siap menembakkan isi amunisi yang di dalamnya. Menjauh dari momiku, atau om keluar dari sini hanya tinggal nama, dingin Jovan dengan mata ungunya yang menggelap di balik topeng. Chapter 41. Agila menghela napas berat. Jovan memang selalu seperti ini. Siapapun yang mengusik dirinya ataupun Jovin, lelaki kecil itu tidak pernah tinggal diam. Jovan pasti bertindak sembunyi-sembunyi. Namun, Agila selalu tahu apa saja yang putranya lakukan. Agila pernah melihat Jovan membuat seseorang terkapar di rumah sakit menggunakan alat ciptaan Jovan sendiri. Namun, ketika lelaki kecil itu tiba di rumah, Jovan seketika berubah ceria. Ayla jadi sering curiga kalau Jovan punya semacam kepribadian ganda atau alter ego. Perubahan suasana hati Jovan terlalu drastis kecepatannya. Agila mengusap kepala putranya. Matikan alatmu, boy, pintanya lembut. Jovan mendongak, menatap mominya yang tersenyum dengan sorot teduh. Iya, momi, jawab Jovan patuh. Ia menekan sebuah tombol di jam tangan miliknya, alat-alat yang berterbangan tadi masuk ke dalam jam hingga tak bersisa. Inilah salah satu cara Jovan melindungi diri sendiri ataupun orang kesayangannya. Ia menciptakan alat pertahanan yang berguna dengan penyamaran terbaik. Lihat saja jam tangan Jovan. Terlihat seperti jam pada umumnya. Tapi, kenyataannya memiliki sejuta kemampuan lain yang pasti akan membuat orang lain menganga. Belum juga alat lain yang menempel di tubuh Jovan.
Lelaki kecil itu jangan pernah dipercaya, oke? Nona. Agila dan Jovan menoleh ke arah Alvin yang datang bersama 3 anggota The Revils. Tangan kanan Raihan itu langsung berdiri di depan Agila beserta anaknya. Jangan ganggu nona kami, tutur Alvin mendadak jadi bodyguard untuk Agila. Hei! Agila bingung. Nona mereka. Aku. Stefan hendak maju, namun sorot mata Jovan yang super tajam membuat lelaki itu mengurungkan niat. Dengan perasaan kesal, Stefan pergi dari sana. Agila pun jadi lega. Walaupun ia bisa menghadapi Stefan, tapi, kan, ia malas. Lelaki itu terlampau menyebalkan. Terima kasih, Tuan Alvin, kata Agila. Alvin mengangguk sopan. Tidak perlu memanggil saya sesopan itu, Nona. Terus, Anda bisa memanggil saya dengan nama saja. Agila manggut-manggut. Baiklah, balasnya tanpa membantah sama sekali. Ya sudah, ayo kita kembali. Kakak pergi ke toilet mana, sih? Sampai ke Mesir kali, ya, makanya lama banget, dumel Jovin kesal. Gadis kecil bersungut-sungut di kursinya. Robert dan Jesse yang duduk mengapit Jovin sampai terkekeh gemas. Tak lama, Alvin datang menggandeng tangan kecil Jovan. Ia juga membantu Jovan duduk di kursinya semula. Terima kasih, Om, pinta Jovan tulus pada Alvin. Kakak pergi ke toilet yang ada di Surabaya, iya. Lama banget, sih, gerutu Jovin sebal. Jovan memutar bola matanya malas. Urusan cowok, cewek gak perlu tahu. Ish. Adek, kan, jadi penasaran. Lah, urusan kakak apa kalau kamu yang penasaran? Ih, sebel. Hati-hati. Entar jadi tua, lo, sindir Jovan sengaja. Jovin seketika melotot, emosinya udah naik sampai ke ubun-ubun. Tak ingin membuat image-nya anjlok, Jovin menghela napas panjang, berusaha sabar dengan tingkah sang kakak yang memang sering menaikkan tekanan darah orang. Momi mana, Kak? Tanya Jovin. Tadi Momi ketemu sama teman lamanya. Katanya, sih, teman SMA. Jadi, kakak disuruh ke sini duluan, jawab Jovan sembari menikmati sisa cheesecake miliknya. Oh, gitu. Jovin manggut-manggut. Raihan yang mendengar Agila kembali sibuk dengan orang lain cuma bisa menghela napas panjang. Hari ini ia benar-benar tidak diberi kesempatan untuk mengobrol berdua dengan Agila, sosok yang diam-diam sudah masuk ke dalam hatinya. Hah? Apa emang aku sama Agila nggak berjodoh? Ya udah, aku kesana, ya. Eli melambaikan tangan, kemudian menjauh dari Agila. Gadis itu memilih untuk bergabung dengan teman-temannya daripada bersama Agila. Lagian sahabatnya itu harus segera melangsungkan rencana. Agila kembali menuju tempat duduk keluarga Raihan. Di sana, selain Robert, Reva, Raihan, Jesse, Jovan, dan Jovin, ada pria lain dengan setelan jas resmi tengah menggendong balita. Agila mengerutkan dahinya melihat aura sekitar yang mendadak mencekam. Mereka lagi cekcok, iya. Karena kepo, Agila mendekat. Pada jarak yang tepat, ia bisa mendengar percakapan mereka. Kedua tangannya terkepal. Dasar pria tua. Udah bau tanah aja masih belagu. Agila menghirup napas dalam-dalam, lanjut memasang senyum terbaiknya. Kakinya berayun mendekati meja tersebut. Maaf, saya terlambat.
Pria itu menoleh dan menatap sinis Agila yang terlihat tengah menyapa si kembar. "Hei, beginikah tipe wanita Anda, Tuan Muda?" "Seorang janda," ejek pria bernama Nando. Dia merupakan rival Robert sejak lama, entah dalam bisnis ataupun hal lainnya. Agila mengerutkan dahinya tak mengerti. Sementara Raihan mengepalkan tangannya di bawah meja. Sayangnya, dia tidak tahu bagaimana membalas Nando dengan kata-kata. Sepengetahuannya, Agila memang janda dan dia menyukainya. Tapi, apa itu salah? Menjadi janda bukan dosa, kan? "Momi," panggil Jovin dengan tampang polosnya. Momi bilang, manusia itu wajib menuntut ilmu, apalagi orang Islam. "Benar, kan?" "Iya, benar," jawab Agila yang tidak tahu arah perbincangan putrinya. "Tapi, kok, kakek ini nggak kelihatan pinter, ya?" Mulutnya ceplos-ceplos kayak admin Jambe Turah. "Iya, kan, Kak?" Jovan mengangguk setuju. Sontak Jesse membekap mulutnya, menahan tawa karena kalimat Jovin terasa begitu menusuk. "Apa kakek nggak pernah belajar di sekolah, ya?" Celetuk Jovan menimpali. Tawa Robert menggema. Benar kata si kembar, Nando terlihat bodoh sekali dengan kalimat-kalimat sindiran itu. Seperti orang yang tidak pernah dididik di sekolah. Nando menggeram. Pelukannya terhadap balita yang merupakan cucunya sendiri mengerat. "Harusnya saya yang tanya kalian. Apa Momi kesayangan kalian ini menyekolahkan kalian dengan benar? Hah? Benar-benar tidak punya sopan santun." Jovin menggerakkan jari telunjuknya ke kanan dan ke kiri. "Kakek tua, Momi bilang, hidup itu seperti rumus fisika. Hukum Newton ketiga yang berbunyi, setiap ada aksi, maka akan ada reaksi," timpal Jovan. "Kalau mau dihormati, ya, hormatin orang lain dulu," sahut Jovin. "Apalagi kita, kan, anak kecil. Orang tua harusnya jadi contoh dong," sindir Jovan terang-terangan. Makin geram saja si Nando. Apalagi ketika seluruh anggota Revalino menertawainya, emosi Nando naik ke puncak. Bahkan, beberapa orang yang menyaksikan ikut terkekepelan. Tentu saja mereka tertarik ingin menonton drama pertengkaran antara Nando dan Robert. "Kalian itu yang tidak punya tata krama," sentak Nando marah. "Ibu dan anak sama saja. Ibu nggak bener, anaknya ikutan nggak bener. Pasti Momi kalian, kan, yang ngajarin beginian." Hah. Aura Jovan dan Jovin seketika mendingin. Mata ungu keduanya langsung menggelap. Mereka menatap Nando tajam. "Kakek tua bilang apa tentang Momi kami?" ucap Jovan dingin. "Dek, ada apa dengan aura anak itu?" Batin Nando merinding. Chapter 42. Bukan hanya Nando yang gemetar, Robert dan yang lainnya pun tertegun merasakan aura dingin yang menguar dari tubuh si kembar. Kedua bocah itu sangat tidak suka jika Momi mereka diledek, diejek, ataupun disindir oleh siapapun. Bagi si kembar, Momi Oila adalah Momi terhebat sepanjang masa. Agila menanggung segala beban sendirian dan selalu bertingkah baik-baik saja dengan tawanya. Senyum yang wanita itu keluarkan kadang menipu, hanya sekadar menutupi rasa lelahnya karena telah menopang cukup banyak rahasia. Walaupun si kembar tidak pernah tahu rahasia apa itu, tapi mereka tahu bahwa Momi mereka sangat hebat karena selalu membuat suasana rumah ceria, padahal wanita itu sedang merasa sakit. Maka dari itu, si kembar ikut tertawa bersama sang Momi, menyembunyikan rasa khawatir mereka selama ini.
Jovan dan Jovin pun tahu bahwa sikap santai Agila selama ini mengandung makna yang berharga. Dari si kembar bangun pagi hingga tertidur pulas di malam hari, Agila selalu ada untuk mereka. Menemani bermain, belajar, dan menuruti keinginan mereka. Namun, setelah keduanya tertidur, Agila pasti akan keluar rumah untuk pergi bekerja. Ya, Agila lebih sering bekerja di larut malam dibandingkan siang hari. Kenapa? Karena aku nggak mau ngelewatin satu pun momen si kembar yang lagi tumbuh, Itu yang Agila ucapkan pada Eli 1 tahun silam ketika si kembar sengaja menguping. Kata-kata yang sukses membuat si kembar merasa haru dengan perjuangan Momi mereka. Cih, apa lagi ini? Kalian ingin melakukan apa? Sinis Nando berusaha memendam rasa takutnya. Lagi pula kedua manusia di depannya ini hanya anak kecil. Memangnya bisa apa mereka selain merengek pada orang tua? Mentang-mentang kalian ngerasa akan jadi anggota keluarga Revalino, kalian jadi besar kepala, ya? Sambung Nando menyindir. Kini giliran Agila yang emosi. Wanita itu mengepalkan kedua tangannya di samping tubuh. Kepalanya menunduk dalam, menyembunyikan bola matanya yang pasti berubah violet kelam. Tahan, Oila. Jangan ngamuk di sini. Bagaimanapun, objek hinaan Nando itu anaknya sendiri. Anak yang ia perjuangkan hidup dan mati selama 7 tahun ini. Setiap ibu yang mendengar anaknya diledek, tentu mereka tidak akan terima, bukan? Apa kalian tahu, calon dedi kalian ini pria mandul? Sentak Nando yang membuat wajah Raihan muram seketika. Dia nggak cocok sama Momi kalian yang subur. Raihan membuang muka ke arah lain, malu karena aibnya kembali diumbar. Apalagi di depan Akila, sosok yang dia suka. Apa setelah ini Oila juga pergi kayak Chelsea dulu? Aura dingin si kembar hilang seketika. Mereka menatap cemas ke arah sang Momi. Gawat! Sisi iblis Momi bangun. Batin keduanya panik. Mereka masih belum tahu caranya merendam amarah sang Momi yang meledak-ledak. Pasti setelah ini ada benda yang jadi korban. Brak! Agila menggebrak meja di sebelahnya yang merupakan meja milik Alvin. Meja itu hancur terbelah. Nando mundur perlahan merasakan aura Agila yang bukan main-main seramnya. Apalagi dia menyaksikan sendiri bagaimana tenaga dalam wanita itu yang tidak bisa diremehkan. Tuh, kan, mejanya jadi korban. Padahal, tidak bersalah. Anda lancang sekali mengatai Tuan Raihan seperti itu, ucap Agila dengan mata menggelap dan suara datar. Raihan membeku mendengar Agila membelanya. Selain keluarga, tidak pernah ada yang berdiri di kubunya untuk membalas sindiran-sindiran itu. Karena faktanya, rumor itu memang benar. Oila udah tahu. Senyum Raihan mengembang. Sepertinya wanita pilihannya ini memang paling tepat sejagat raya. Jovin bingung kenapa Momni-nya begitu marah hanya karena satu kalimat. Auntie, panggil Jovin pada Jesse memecah keheningan yang sempat tercipta. Mandul itu apa? Sebelumnya mereka memang belum sempat bertanya pada Agila karena lupa. Padahal, jika mereka tahu lebih awal, sudah pasti si kembar akan jauh lebih murka dari Agila. Agila tentu tidak terima jika Raihan disebut mandul. Kalau lelaki itu mandul, bagaimana bisa dia hamil? Masa kecebong yang menghamilinya datang dari langit? Kan, nggak mungkin banget. Agila memiringkan kepalanya. Bibirnya tersenyum miring. Cucu Nando yang merasa tidak nyaman menangis. Ia turun dari gendongan kakeknya, kemudian menghampiri ibunya yang berdiri tak jauh dari sana.
Sekarang Nando sendiri, tidak didampingi anak kecil yang membuat Agila menahan diri sedari tadi. Kalian tidak tahu, twins. Mommy bisa beritahu. Agila menarik sebelah sudut bibirnya, tersenyum sinis. Ia sudah bisa membayangkan seberapa marahnya kedua anak itu. Orang yang disebut mandul itu tidak bisa punya anak. Si kembar melotot. Mereka sontak menatap Nando tajam. Kalian kenapa? Hei, apa kalian baru tahu? Nando tertawa jahat. Saya sarankan Anda jangan menerima lamaran dari mereka, Nona. Calon suami yang mereka tawarkan itu tidak akan bisa memberikan Anda keturunan lagi, sambung Nando menekan rasa takutnya sendiri. Cukup, bentak Jovan emosi. Dia sangat tidak terima dedinya disebut-sebut begitu. Tanpa aba-aba, Jovan menarik tali topeng hingga terlepas, kemudian membuangnya ke belakang. Melihat aksi sang kakak, Jovin ikut-ikutan membuka topeng birunya. Dek. Semua insan yang melihat si kembar tanpa topeng pun melotot, beberapa dari mereka bahkan membekap mulut saking tidak percayanya. Paras Jovan dan Jovin benar-benar duplikat Tuan Raihan. Tidak ada celah sama sekali. Hanya bola mata saja yang mengikuti Agila. Robert, Reva, Raihan, dan Jesse berdiri dari duduknya. Reva menatap kedua anak kecil di dekatnya dengan sorot berkaca-kaca. Ia seperti melihat Raihan kecil di sini. Apa ini maksudnya kenapa aku ngerasa selalu dekat sarna mereka? Kakak Oila. Mereka. Jesse tak sanggup melanjutkan kalimat. Ini terlalu mengejutkan dan mendadak juga tanpa diduga. Agila menoleh setelah meredakan emosi. Maaf. Hanya itu kata yang keluar. Padahal, Agila sudah menyusun pidato panjang lebar, berisikan permintaan pengampunan kepada keluarga Revalino karena merasa bersalah sudah memisahkan mereka. Yap, ini yang Agila mau. Sebenarnya mereka berencana membongkar semuanya di depan banyak orang tanpa berdebat begini. Tapi, jika dilihat-lihat lagi, semacam ini lebih natural. Agila ingin bukan hanya keluarga Revalino yang tahu, melainkan seluruh insan yang pernah mencemooh Raihan. Agila benci aksi penindasan. Nanak, kenapa wajah si kembar sama seperti putra Mami? Tanya Reva lirih. Karena mereka memang cucu Anda, Nyonya. Dek, apa?